Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa, solat merupakan satu rukun daripada rukun Islam. Setelah kita beriman kepada Allah, manakala kita sudah meyakini bahawa Allah itu sebagai Tuhan, la syarikalah, yang Maha Esa, tidak ada persekutu dengannya Allah, dan beriman kita bahwasanya Muhammad adalah Rasul sebagai utusan Allah. Kemudian yang ketiga rukun Islam adalah iqamis shalah, mendirikan sembahyang. Kenapa tidak rukun Islam yang ketiga itu puasa? Ataupun kenapa tidak rukun Islam yang ketiga itu haji ke Baitullah? Kenapa mesti sembahyang? Jawabannya, as-salatu ra'sul ibadah. Sembahyang merupakan pondasi utama daripada segala ibadah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya as-salatu imanuddin, sembahyang merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang sudah mendirikan sembahyang, maka dia telah mendirikan agama. Pula sebaliknya, orang yang mengaku dirinya Islam, yang dia agung-agungkan dengan agamanya Islam, bahkan tertera di KTP-nya Islam, tetapi dia tidak pernah melakukan sembahyang, tidak pernah menjadikan sembahyang sebagai yang utama dalam kehidupannya, maka hakikatnya itulah orang yang menghancurkan agama Islam. Hari ini terkadang di dalam kita mencari kebahagiaan dunia, dalam mengumpulkan harta, dengan mudahnya kita mengabaikan perintah sembahyang. Yang padahal dengan sembahyang itu dapat menolong kita dalam setiap aspek kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Solusinya kita mencari pertolongan daripada Allah dengan melakukan sembahyang, dan mencari pertolongan daripada Allah dengan bersabar, karena bahwa Allah itu dengan orang-orang yang bersabar. Maka tatkala kita melakukan perintah Allah yang utamanya adalah sembahyang dalam kehidupan, Allah akan membantu dan menolong dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun permasalahannya. Hari ini kadang-kadang kita meninggalkan sembahyang hanya dengan gara-gara mencari nafkah, dengan mengumpulkan harta mengabaikan perintah sembahyang. Bukankah Rasulullah sudah berpesan kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis shalah, fa innallaha ya'tika birizqi min haitsu la yahtasib. Wahai Abu Hurairah, perintah olehmu akan anakmu, akan keluargamu untuk sembahyang. Fa innallaha ya'tika birizqi min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan rezeki kepadamu daripada tempat yang tidak engkau sangka-sangka. Tatkala engkau sudah melakukan sembahyang, istrimu sembahyang, anakmu pun melakukan ibadah sembahyang, kala itu Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupanmu. Allah akan memberikan rezeki dalam kehidupanmu daripada tempat yang tidak engkau sangka-sangka. Dulu pernah kejadian ketika semasa Nabi Allah Isa. Pernah Nabi Allah Isa lalu ke sebuah kampung. Ketika Nabi Allah Isa singgah pada kampung tersebut, kampung yang begitu makmur, kampung yang begitu tentram luar biasa, penghijauan luar biasa, hasil bumi yang begitu berkat, hingga takjub Nabi Allah Isa, heran Nabi Allah Isa kepada kampung tersebut.
Akhirnya lalu Nabi Allah Isa, tak lama kemudian Nabi Allah Isa kembali kepada kampung tersebut. Aneh kejadiannya, manakala Nabi Allah Isa melihat kampung yang dulunya subur, kampung yang dulunya hasil panen melimpah ruah, kampung yang dulunya penghijauan begitu luar biasa, tentram kampung tersebut. Tetapi hari itu sebalik kejadian. Kampung yang sudah haru-hara, binatang-binatang ternak mati kelaparan, yang dulunya penghijauan sekarang sudah gersang. Akhirnya Nabi Allah Isa bertanya kepada ahli kampung tersebut, apa sebenarnya yang terjadi dengan kampung anda? Akhirnya orang itu menjawab, wahai Nabi Allah Isa, memang ketika engkau melalui kampung kami, ketika engkau singgah di kampung kami, memang kampung kami dalam keadaan makmur, rezekinya yang melimpah ruah. Tetapi begitu engkau melewati kampung kami, wahai Nabi Allah Isa, maka singgahlah setelah itu orang yang meninggalkan sembahyang, yang orang tersebut membasuh wajahnya di tempat irigasi yang air itu mengalir ke kampung kami, hingga air tersebut mengalir ke tanaman-tanaman kami, dan air tersebut pun diminum oleh binatang-binatang ternak kami. Allah menurunkan azab kala itu hingga binatang-binatang ternak kami mati, hingga tanaman-tanaman kami menjadi gersang. Itulah sebabnya Allah menurunkan azab ke kampung kami dengan gara-gara orang yang meninggalkan sembahyang. Dan banyak azab yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah bagi orang-orang yang jauh dengan perintah Allah, yakni sembahyang. Mereka yang mengabaikan sembahyang, tidak menjadikan sembahyang sebagai perkara yang utama dalam kehidupannya, tidak menjadikan sembahyang sebagai perkara penolong bagi mereka dalam kehidupannya di setiap aspek kehidupan, hingga akhirnya kehidupannya dalam keadaan haru-hara, kehidupannya dalam keadaan sengsara. Kenapa? Karena murka Allah, dengan mudahnya mereka meninggalkan sembahyang. Pemirsa, mari, sembahyang adalah rasul ibadah, utama dalam kehidupan kita daripada segala ibadah. Maka jangan pernah meninggalkan sembahyang. Jadikan sembahyang sebagai pondasi utama dalam kehidupan. Insya Allah engkau akan bahagia, sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, dengan sembahyang Allah akan mendatangkan rezeki daripada tempat yang tidak engkau sangka-sangka. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang mendirikan sembahyang, insya Allah nantinya akan menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.